Bab 81, Abyss of Void, binatang ilahi ketujuh dari Kaisar Suci, Bab Api Emas. Memanggil satu. Aku khawatir itu tidak cukup. Aku butuh lebih banyak kristal monster. Tampaknya hanya kamu yang bisa memasuki jurang kehampaan untuk membunuh lebih banyak troll jurang, kata Nili dalam hati. Hanya saja tempat itu sangat berbahaya. Makhluk seperti troll jurang hanyalah monster level terendah. 2 dari 6 monster level dewa di samping Kaisar Suci, ular piton yang menelan Tuhan, dan kadal raksasa adalah kekosongan. Penguasa dari jurang akhirnya ditundukkan oleh Kaisar Suci. 6 monster tingkat dewa. Tempat kelahiran piton yang menelan dewa Nili di kehidupan sebelumnya berada di tingkat menengah alam Kaisar Agung selama pertempuran tempat kelahiran, jurang kekosongan dunia dimensi. Tempat kelahiran monitor Lizard Demon Bull, alam Kaisar besar tingkat menengah, jurang kekosongan dunia dimensi. Tempat kelahiran kodok buaya darah, tahap awal alam Kaisar besar, rawa racun kabut dunia Xiao Tianyuan. Tempat kelahiran domba bertanduk Lingzi, tahap dasar alam surgawi, dunia kecil halus. Tempat kelahiran rubah hantu berekor 9, tingkat menengah Dao surga, tanah leluhur iblis suci di alam Void Naga, leluhur sekte dewa iblis Muyue. Tempat kelahiran Sky Eye Shadow Wolf, tingkat pemula transformasi dewa, dunia dimensi tanah suci iblis. Monster tingkat dewa ketujuh memiliki kultivasi yang tidak diketahui, tempat kelahiran yang tidak diketahui, dan kemampuan yang tidak diketahui. Dikatakan bahwa Kaisar Suci menggigit kedua lengan pemuda yang memegang buku roh iblis ruang waktu hanya dengan monster ini, dan kultivasinya dasar sangat berkurang, akhirnya dibunuh oleh 6 Kaisar Suci. Setelah pemuda itu meninggal, dia melahap tubuh pemuda itu, dan salah satu dari 7 helai ingatan jiwa. Buku itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang, dan 6 orang telah sangat meningkatkan basis kultivasi mereka dengan hanya 1 halaman yang rusak, masing-masing menguasai bidang. Namun, Kaisar Suci berambisi dan ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan. Pada akhirnya, Kaisar Suci memicu pertempuran besar dan membunuh 4 orang lainnya. Monster tingkat dewa berkontribusi banyak. Kaisar Suci menyegel ruang dan waktu tanpa akhir, memerintah dan menyempurnakan semua bidang, mencari buku roh iblis ruang waktu yang menghilang. Hanya Dewi Api Emas di antara 6 yang lolos. Dewi Api Emas telah berlatih di tanah suci leluhur surgawi selama puluhan ribu tahun, dan kekuatannya terus berkembang. Ras manusia dan monster di alam akan musnah, setelah Kaisar Suci mendapatkan buku roh iblis ruang dan waktu yang lengkap. Tidak ada yang akan menghentikan Kaisar Suci. Jin Yan bertemu dengan seorang lelaki tua selama puluhan ribu tahun ini. Orang tua itu mengajari Jin Yan metode kungfu, dan Tianyu Loyan Senjue menyerahkan 16 pedang suci kepada Jin Yan. Jin Yan terus meningkatkan kultivasinya di bawah bimbingan lelaki tua itu, pengajaran. Di sisi lain, Kaisar Suci terus mengejar dan membunuh 4 anggota suku lainnya dan pembangkit tenaga alam lainnya, karena takut pembangkit tenaga listrik lain akan lahir untuk mengancamnya, menjadi kaki tangan Kaisar Suci. Mereka tidak berani melawan, mereka takut akan kekuatan Kaisar Suci. Melawan berarti mati, dan menjadi budak Kaisar Suci, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi Kaisar Suci hanya membutuhkan pelayan yang kuat, bukan pemborosan. Kaisar Suci telah memasang penghalang yang tak terhitung jumlahnya, dan di dalam penghalang, hanya 1 ras manusia atau monster yang kuat yang dapat bertahan dari jutaan orang kuat. Untuk bertahan hidup, mereka tidak memiliki harga diri, tidak memiliki kasih sayang keluarga,
baik itu klan atau kerabat mereka sendiri, mereka akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Jin Yan tidak tahan dengan jatuhnya pembangkit tenaga listrik dari semua ras dan menjadi antek Kaisar Suci, jadi dia memimpin Dewa Roh ras manusia dan Dewa Roh lainnya untuk bangkit melawan. Perang itu berlangsung selama setahun penuh, selama itu orang-orang kuat terus berjatuhan. Adapun Dewi Jinyan, setelah mempraktikkan teknik lelaki tua itu, kekuatannya telah menembus ke kondisi transformasi dewa, dan dia tak terkalahkan, memenggal kepala ratusan pelayan di sekitar Kaisar Suci di sepanjang jalan. Jin Yan mendatangi Kaisar Suci dan mengangkat pedang suci di tangannya untuk menyerang Kaisar Suci. Saat pedang suci jatuh, namun saat bertarung melawan Kaisar Suci, dia dikalahkan oleh Kaisar Suci dengan satu gerakan. Bahkan Dewi Api Emas pun sangat terkejut. Mengapa kultivasi saya sudah melampaui Kaisar Suci, tetapi dikalahkan oleh Kaisar Suci dengan satu gerakan? Ternyata Kaisar Suci tahu bahwa ada seorang ahli di belakang Jin Yan, dan Kaisar Suci menyatukan monster yang mengalahkan pemuda yang memegang buku roh iblis ruang waktu. Monster itu tidak hanya bisa menyatu menjadi roh iblis Kaisar Suci, tetapi juga membedakan jiwa Kaisar Suci di luar negeri dan menjadi monster Kaisar Suci. Sepertinya saya memang meremehkan Kaisar Suci. Jin Yan sangat membencinya. Jika dia mati, tidak ada yang bisa menghentikan Kaisar Suci di masa depan. Jin Yan sangat tidak mau. Dan ketika pikiran hitam dari jari Kaisar Suci hendak mengenai tubuh Jin Yan diselimuti oleh penghalang emas, dan pikiran Kaisar Suci langsung terpental kembali, mengenai salah satu pelayan Kaisar Suci. Dewa pelayan itu langsung terhapus. Jin Yan perlahan menghilang di penghalang. Jin Yan, jangan berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri. Suatu hari aku akan menjadikanmu mainan di tanganku, Ham. Kaisar Suci mendengus dingin. Tanah suci leluhur surgawi. Jin Yan, kultivasi Kaisar Suci telah menembus ke puncak alam transformasi dewa. Karena kamu masih bukan lawannya, sayang sekali kultivasiku dihapuskan oleh penjahat itu. Jika tidak, seperti Kaisar Suci, aku tidak bisa menghentikan seranganku. Satu trik, kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Tuan tidak tahu bagaimana cara mengalahkan Kaisar Suci. Tolong beritahu tuannya, aku telah dihapuskan, dan lautan jiwa tidak dapat lagi mengumpulkan kekuatan jiwa. Dengan bakatmu saat ini dan bimbinganku, dalam beberapa ratus tahun, kamu akan dapat mengalahkan Kaisar Suci. Petik 2. Tapi, hei, pria tua itu menghela nafas dalam-dalam. Ketika kamu telah berlatih untuk mengalahkan Kaisar Suci, aku khawatir seluruh dunia telah disempurnakan oleh Kaisar Suci, dan aku khawatir tidak ada waktu. Guru, apa yang harus saya lakukan? Sekarang saya hanya bisa menggunakan tubuh dan jiwa saya untuk meletakkan arai ruang pengunci Tuhan, untuk menyegel Kaisar Suci. Semakin tinggi tingkat budidaya mata formasi, semakin kuat ruang pengunci Tuhan himpunan. Apakah Anda bersedia menggunakan hidup Anda untuk menyegel Kaisar Suci? Murid itu bersedia, dan murid itu tidak akan ragu demi orang biasa di dunia. Ini baik. Orang tua itu mulai mengatur susunan ruang pengunci Tuhan di sekitar Jin Yan, dan susunan itu menyelimuti seluruh tanah suci leluhur surga. Cahaya keemasan bersinar dalam pesona. Tubuh Dewi Jin Yan mulai hancur, dan Jin Yan meraung menyakitkan. Murid, Tuan tidak akan membiarkanmu mati, pemuda itu setelah 100.000 tahun. Sebagai seorang guru, ganti jiwamu dengan jiwamu sendiri dan segel itu.
Aku harap kamu bisa terlahir kembali untuk membantunya di masa depan. Orang tua itu secara paksa memisahkan jiwanya dari tubuhnya, menyegel jiwanya dalam formasi, dan jiwa Dewi Api Emas berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang di langit dengan 16 pedang suci. Suatu hari dia akan kembali ke tempat itu, tubuh lelaki tua itu jatuh perlahan. Di sisi lain, Kaisar Suci merasa tidak normal, tubuhnya mulai diikat oleh semacam rantai, dan roh iblis di lautan jiwa ditarik keluar dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Tidak. Kaisar Suci disegel dalam ruang dan waktu tanpa akhir, tubuh fisiknya ditekan, dan dia tidak dapat melarikan diri. Itu pasti sesuatu yang dilakukan gadis Jin Yan. Aku pasti akan memusnahkanmu. Kaisar Suci terus mengirim pelayan ke tanah suci leluhur surga, tidak peduli metode apapun yang dicoba oleh para dewa pengiring, mereka tidak dapat membuka segel tanah suci leluhur surga. Untuk membuka segel, Kaisar Suci terus mengirim pelayan untuk memantau berbagai alam, salah satunya adalah untuk mencegah kelahiran orang yang kuat dan mengancamnya. Yang lainnya adalah takut para jenius yang mempraktikkan teknik Tianyan akan menyimpulkannya. Dan yang ketiga adalah menemukan pemuda itu, buku roh iblis ruang dan waktu. Hanya dengan mengembangkan kekuatan ruang dan waktu Anda dapat membebaskan diri dari segel ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.